Setelah perang demi perang, setelah dunia dipenuhi darah, baja, dan api, kekuatan tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk, bukan lagi tank, bukan lagi bom, tapi sesuatu yang jauh lebih halus dan jauh lebih sulit untuk dilawan, yaitu sistem keuangan. Juli 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat, 44 negara berkumpul, bukan untuk menghentikan perang, tapi untuk menentukan siapa yang akan mengatur dunia setelah perang selesai. Disinilah lahir dua institusi besar, IMF dan Bank Dunia, dan satu keputusan paling penting diambil, dolar Amerika dijadikan pusat sistem keuangan dunia. Saat itu Amerika memegang lebih dari separuh cadangan emas dunia. Dunia butuh stabilitas, dan stabilitas itu diikat pada dolar. Sejak itu pelan-pelan dunia mulai tergantung terhadap dolar. Pada tahun 1945 sampai dengan 1970, ini adalah era di mana Amerika Serikat bukan hanya kuat, tetapi nyata. Pabrik baja berdiri, mobil diproduksi massal, mesin-mesin bekerja tanpa henti. Nama seperti Henry Ford dan perusahaan seperti General Motors menjadi simbol kekuatan. Ini adalah Amerika yang membangun dunia dengan tangan mereka sendiri. Tapi sejarah selalu punya pola, kekuatan tidak pernah diam di satu bentuk. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengambil keputusan besar. Standar emas dihapus, dolar tidak lagi didukung oleh emas. Secara teori ini seharusnya melemahkan Amerika. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, karena dunia sudah terlanjur bergantung. Dan dari sini lahir sistem baru, petrodolar. Minyak terutama dari Arab Saudi diperdagangkan dalam dolar. Artinya sederhana tapi sangat dalam. Siapapun yang butuh energi harus punya dolar, dan untuk punya dolar harus masuk ke sistem keuangan Amerika. Tahun 1980, masa era Ronald Reagan, regulasi dilonggarkan, pasar keuangan dibebaskan dan perlahan Amerika berubah. Pabrik-pabrik mulai pindah ke luar negeri, produksi fisik bergeser ke Asia. Sementara itu, kekuatan baru muncul di satu tempat, yaitu Wall Street. Di balik layar, institusi seperti Federal Reserve dan tokoh seperti Alan Greenspan tidak lagi membuat barang, mereka mengatur nilai uang itu sendiri. Tahun 1990, setelah runtuhnya Uni Soviet, dunia tidak lagi terbagi dua. Ia menjadi satu sistem besar. Globalisasi dipercepat, produksi berpindah ke Tiongkok dan negara berkembang lainnya. Amerika tidak perlu lagi memproduksi segalanya, mereka cukup mengatur alirannya.